menuju desa Rimpak Tepus guys. Ini tadi kesasar jalannya, balik lagi. Mas, gimana perasaannya Mas? Campur aduk. Tapi seneng ya? Seneng bisa bersilaturahmi lagi dengan orang-orang yang dulu menolong jenengan gitu loh. Ya. Soal itu tentu senang. Monggo. Pada waktu itu tahun 1985 dari saya ini menantunya Bapak Almarhum Bapak Nawikrama itu pada suatu saat Bapak ini bertemu dengan saya atau warga yang bertemu dengan saya, ada laporan dari Alas atau dari hutan Gunung Slamet. Pada waktu itu terus saya disuruh dari Bapak Almarhum Bapak Nawikrama supaya mendatangi Bapak ini atau Bapak Masalek yang saya tahu bahwa Bapak ada di sana, lokasi hutan Gunung Slamet atau di bawahnya lereng Gunung Slamet itu. Saya terus naik ke sana, diajak Pak Almarhum Bapak Nawikrama itu Pak. Dan alhamdulillah ini saya terus mengajak temannya. Pada waktu itu kan dulu juga IP saya Pak Sumiarti dengan Pak Hansip itu yang dipanggil juga Pak Nawikrama harus kudu Hansip ketok batir celuk mana ini Bu kudu orang beda Hansip sebab orang sembarangan mbok mahasiswa kiye urung terus kiye wong sing luar biasa kiye orang sembarangan ini cuman kuda malah wedi ini Menantu ini karena saya dikhawatirkan bukan manusia. Keluar dari hutan, kemudian muka ini kan sudah gak karu-karuan Pak. Jalannya juga sudah kayak robot itu. Lah muka saya kan memang mengelupas itu 14 hari di hutan itu. Gitu. Lah ini tadi dia menyampaikan, Bapak ini menyampaikan kalimat yang keluar dari Pak Nawi itu adalah, "Wih, wong tenan apa dudu?" Gitu. Karena kan sore-sore itu. Tapi kalau saya harus mengingat-ingat dari mana saya muncul menyerah saya, ini sudah beda sekali soalnya. Nah, kalau kelurahan tebih mriko jauh. Lah terus yang berwenang di sini siapa? Pak Bau. Nah, tempatnya mana? Ini ke sana agak jauh. Karena saya lapar, saya tanya, kalau di sini warung ada apa enggak? Nah, terus saya ditunjukin itu loh ke situ. Tapi ya kadang-kadang punya, kadang-kadang enggak. Saya ke situ. Nah, habis dari makan itu, makanya saya ingat Pak, nasi jagung, terus mie rebus dicampur sama tempe yang ada koro benguknya itu. Nah, itu saya habis banyak itu. Habis itu saya minta diantar ke tempatnya Bapak Pak Nawikrama itu. Tapi jalannya sudah susah itu. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang kemudian disuapin bubur itu saya ingat itu. Pada waktu datang situ saya memang nggak ingat. Saya waktu itu kan cuma diperintah untuk laporan. Nggak ada masyarakat yang cerita, aku sih ketemu sih ning gone anu gitu. Di ladang ndak ada. Enggak. Jenengan jemputnya teng pundi? Teng mriko. Teng aring anu ping bawah niku ngene penutung. Nggih. Berarti melampah mriko Tugi. Terus dari sana ke sininya ya itu digendong. Oh, digendong. Gendong. Ini di rumahnya siapa, Mas? Pak siapa ya? Pak Karya. Ya, Nah, ini namanya Pak Langgun. Prameja.
Iya. Ini tadi saya tanya. Nggih. Nika gemien kemutan menangi wong sesat menilunggung. Nggih kula menangi lah. Nah. Ki wonge. Ki wonge. Apa wae jane. Sing gendong Bapak Tarsidi nggih, Bapak Kek. Kalau mboten kemutan. Nah iya kan Pak Tarsidi rumahnya itu. Iya. Pun pecah tiangnya. Oh. Ya, Rika cerita kae Pak Alek ditemokna nang kiri ngendi apa nang kali apa nang alas. Oh, wonten saben niku saben Bapak Tarsidi. Oh. Niku Dalam keadaan ora sadar. Kilen radinan nggih sik Bapak sik turu mpok. Oh, turun. Turun nang gubuk apa nang dalem? Oh, wonten dalan. Dalan. Bapak Tarsidi mpun sing saben niku serwale Bapak Kek pating seradel kecangkul-cangkul bretek kaliwana lembanduran digenti wonten Bapak Tarsidi wonten Bapak Kek kan kilem teng riku kula kandhas wonten nek Ya. Jadi Pak Alek sempat Tidak tidur. sadarkan diri. Iya, tidak sadar terus dibawa sama Pak Tarsidi sempat tidur di rumahnya Pak Tarsidi. Sewengi apa? nggih Ono Ini Pak Bau, Pak Nawikrama. sebelumnya. Oh, sebelum So, ini di sini. berkemenangan Itu putranya Pak Di. Oh, yang Nang ngene no. Ini anaknya Pak Tarsidi. Oh, redinane tesis niki, ya Pak. Bapak Tarsidi sing gendong Iya gemien. ya wonten tegene klambi Nanti dia mau Seradil niki Nggih, lho om nggih. Kayak ngetan kuda sing ngene. Digendong. gendong Iya, ditulungi Tapi nginget tengene Bapak ke, tengene Pak Nggih Tarsidi. wong arep nganu sih carane anu Semaput. ngene nginep li anu carane tiang wis pun mboten kengetan lah. Carane sora kemutan imbangan lah dijujuken esuk-esuk maring kelurahan sing ngiyen. Sing ngiyen. Dijugakaken kita ramane gula. Orang carane apa wong sing endi sing nakoni ramane nyong dadi ora sembarangan carane nakon mbok ndarani wong ora bener dadi takoni bapake kan ngomongnya sing Gunung Slamet. Iya. Mulane langsung dirangkul nang ramane nyong deseng maring umah ramane nyong iku wek. Nggih sabine niki carane manggih wonten mriki teng mriki manggih bapak ajeng wangsul. Oh, Mbak badhe wangsul. oh dari Lho kok ana wong ngoten iki nggih. Ana wong kaya wisara rupa wong jajal ditulung. Akhire ramane nyong mangkat kadi gula mangkat mriki murugi bapane. terus digendong dibawa ke rumah. Iya. Terus Lah aku gak kelingan Pak nek digendong Pak. Betul gak kelingan. Saya kelingannya itu jalan terus makan itu terus sampai sini. Sampai sini. Ada warung. Ada warung ya barang kok Pak. Yakin sumpah. Ada warung ada. Nah, sangat gula, sengian sih salite gula dari ngenten warung. Saya itu sampai di rumah sakit juga bingung karena apa? Desanya itu kecil, itu tidak mungkin ada warung. Tapi saya makan di warung. Orang khusus Pak. Wong, saya ingat kok omongannya. Maaf Pak, kalau di sini adanya cuma mie, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Tapi saya minta ditambahin ya, ditambahin adanya tempe ya, ditambahin tempe. Sayur ada ndak? Terus dikasih sayur hijau-hijau apa nggak tahu saya, pokoknya sayuran itu. Di warung habis makan itu kondisi saya terus turun gitu. Gitu. Ya, monggo saya ngerti Bapak. Monggo nggih, kula sih nurut Bapak mawon. Saya ngerti Bapak kaya niku. Saya ngerti kula sih ngeten riko dereng ngenten Pak. Nggih niki Mas. Soale lah boro-boro marung Pak, pedal semonten niku Pak. Boro-boro niku teng mriku lokasi niku marung Pak. Nggih napa istilah nggih napa ndahar keyampuk mawon kesusahan niku nun sewu. Rumahnya Nggih. masih sedikit. Napa bapake wedal sederenge teng mriku teng Serang. Krin mungkin. Oh, tak. Kula niku medal setengah alas kok. Ya, mudah-mudahan nggih. Wedal semonten kan sederenge naik gunung mesti kan Betul. teng Serang rin Ya, karena biasanya. hujan turun dari angkot itu kita langsung jalan kaki ke Bambangan. Ndak.
Jadi kesimpulannya adalah manusia yang pertama kali ketemu dengan sesungguhnya bukan manusia. Dan warung yang diambil oleh jenengan juga sesungguhnya bukan warung biasa. Itu seperti itu, Terus betul yang Pak. ketiga lagi, yang di daharan panjenengan sesungguhnya bukan daharan manusia. Nah ini enggak maksudnya, lo ini ketemu dengan orang yang mapat dari sana Ya ke sini. benar, Pak. saya sih nggak mengada-ada sih. Nah ini Mas. betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu lah. Kalau saya mengada-ada mengaku kebenaran, mungkin nggak bisa ketemu orang bohong. Allah kan bisa tahu ini orang bohong, jangan dipercaya, kan seperti itu. Pak, maaf, itu ditemukannya Mas Alex Ya. itu di perkebunan apa di perkampungan warga? Lah itu waktu itu di perkebunan, belum masuk kampung. Saya temukan belum masuk kampung, masih di alas, bukan hutan tapi alas warga. Tapi pada waktu itu belum digarapi. Belum. Ya. Berarti nggak ada rumah-rumah itu nggak ada kan? Rumah sih sudah di desa sini. Kalau nggak di Yang di sana nggak ada, nggak ada. Wah, aku kelingan aku mlaku ki pegang omah. Onone ki ladang. Nah, ya kan ladang, habis itu kan jenengan makan. Makan itu kan kayak di perkampungan kecil. Iya, Dan tapi mungkin main- aku kopo. Iya, itu kan itu perkebunan. Terus itu Pak, jabatan mungkin mie di sini juga belum. Belum. Oh, masa ah. Wong saya kalau naik itu pakai mie kok. Tapi masuk akal juga. Nah, itu heran. Bapak mengaku masa orang bapak digendong masa ngaku makan mie dengan apa malu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya memang benar nggak mengada-ada bapak, nggak sedang mengaku kebaikan bapak. Itu benar, ini daerah sini belum ada warung sama sekali. Bener Pak. Dan belum ada pabrik mie lagi. Belum ada orang bilangnya kan cuma perkebunan. Tapi nek pabrik mie wis ana. Melebih-lebihkan. Nah, ini menuntut aku dulu Pak, orang sini dulu ada. Putranya Pak Kamil ini. Mie instan belum sampai sini. Iya Pak. Itu direkam, itu harusnya direkam. Teman mereka bahwa tahun itu belum ada mie instan di sini, itu harus direkam. Aku Iya. jelas makannya mie instan soalnya. Tahun 85 loh. Nama saya Karyoto dari Desa Karangjengkol. Ini terkait dengan adanya sejarah pendaki Gunung Slamet yang pernah tersesat pada tahun 1985. Pada intinya yang namanya Pak Alek itu pada waktu itu pendaki itu tersesat dan merasa mampir ke warung yang ada di Desa Karangjengkol. Di situ Pak Alek katanya makan mie dan makan yang lain mungkin. Kalau nasi jagung memang dari dulu di sini makannya nasi jagung. Kalau mie itu masih jarang di Desa Karangjengkol, apalagi mie instan. Dulu keluar mie itu yang mie yang biasa, bukan mie instan. Itu dulu ada. Tapi untuk warungnya memang dulu ya belum ada warung seperti itu. Kalau sekarang yang udah banyak. Nah, saya tidak tahu persis Pak Alek itu makannya di warung mana karena beliau pengakuannya itu makan di warung. Jarang dulu di sini belum ada warung, itu belum ada warung. Kalau kebanyakan orang sini itu hidupnya untuk menopang ekonomi itu bertani di lahan perhutani yang ada di dekat hutan negara itu, daerah perhutani. Jadi orangnya kebanyakan itu di hutan-hutan untuk bercocok tanam, ada jagung, ada singkong dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku berarti ngicipi makanan jin. Ning kono tak hindari lho. Ning kono ning gone desa ning kono tak hindari. Saya kan kecebaknya di sini ya. Ditipu di ini berarti. Ibu ini berdua malah masih hidup numpuk jagung.
apa ya, untuk bikin bubur. Yang tadi saya bilang. Aku disuapin itu toh, saya mikirnya gini loh, aku itu makan nasi jagung sama mie-nya pedes banget Pak. Betul. Mie pedes, terus ada sayuran aja sudah makan itu kok malah sekarang itu. Tapi bukan warung, barangkali mungkin di sini lah setelah itu ya mungkin ya. Pak sebelum itu kok Pak. Ya silakan saya. Ya silakan. Kalau Bapak memang seperti itu, enggak lagi saya ya maaf, enggak apa lagi rebutan. Saya terima ngalah dengan Bapak. Ya. Kalau memang Bapak ingat Bapak seperti itu, saya Pak Alek kan merasa mampir di warung. Pak Wasito tidak merasa ada warung. Ya yang bisa cerita memang Pak Alek. Sempat kon madang juga jagung apa? Enggih wong aja. Lah ya lawu yang ngalor ngene yo lawu mik aja nek dunia. Lawu mik kan gorengan Berarti mie tenan toh. gorengan bengok yang Pak Alek tadi menamakan Koro bengok itu. Tapi jenengan ingatnya itu kayak di warung. Bukan, jadi warung tapi belum, kadang-kadang nggak jualan, kadang-kadang jualan. Itu yang dikatakan embok-embok yang ketemu di jalan itu. Jadi saya jalan, bukan digendong. kalau sepiye. Tapi orang lain digendong. Omong-omong nyong udah warung carane bakul tapi kan anu sora nana ibu. Oh iya. Orang nana napa? Acarane anu pun telasan nang sale sadean. Warung tapi wis kosong. Lah inyong bakul celekan. Anu lagi dadi bakul celekan. Warung. Berarti setelah Ibu lihat terus matur sama Bapak, terus digendong sama Bapak sampai di rumah di sini, terus dikasih makan. Pakai apa Bu waktu itu? Lah pakai mie bengok. Mie bengok ya sama Segar nasi jagung. jagung. Oh iya benar. Benar.